Apa yang terjadi kemarin malam? J'adore l'amour and silence. Astaga, apa aku sungguh tidur dengan pria panggilan? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Oh, aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemanimu. Nggak akan pernah. Eh, sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma tersenyumlah ke kamera. Oh, kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya,
Kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah bicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Betul. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Jadi kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Omong-omong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka.
Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun
Aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan David. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan.
Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekali tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian.
Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Maaf, kami tutup pada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dari itu. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar.
Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengar, kan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia, dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya,
mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kubunuh semua, satu per satu. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo, dan aku asistennya. Ini rumahku, bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu, akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Ya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan.
Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya? Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan membiarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu. Oh, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh.
Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat wanita itu. Iya, sudah. 1 whisky Macallan 25 polos. Dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan, orang ini datang entah dari mana, membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya nggak? Ya Tuhan. Omong-omong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau kuambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, Jawang. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan ke-5 kunci, mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang. Joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget. Mulai joget sekarang juga, atau ku tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah, tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seksi. Baik, aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget, bangsat. Jadi, ini kencan kedua kita. Aku merasa masih belum kenal kau nih. Kau kuliah di mana? Nggak kuliah. Aku dikeluarkan dari SMA. Oh, jadi kau kerja apa?
Ya. Ini. Sebentar. Aku belikan kopi dulu. Lihat jalan dong, bangsat! Maaf, kawan. Aku bukan kawanmu. Kenapa kau nggak pergi ke kandang anjing atau tempat lain saja? Sudah, tenang dulu. Ini bukan klub tari telanjang. Dilarang merokok. Rokoknya belum nyala. Tadi cuma kebetulan. Siapa suruh kau ngomong, Jalang? Apa katamu? Kau dilarang ngomong. Oke. Kau harus keluar. Sekarang. Mau ajak ribut? Sini, biar ku ajar kau mati-matian. Kau pasti menyesal. Aku punya teman-teman yang kuat. Oh ya ampun, apa yang terjadi? Nggak sekuat aku sih. Lihat, aku Will O'Connell, ketua geng kriminal O'Connell. Hidup geng O'Connell. Apa ini? Bereskan dia. Jangan. Bangun. Jangan bangun. bunuh aku. Jangan. Aku minta maaf. Sampai mana tadi? Oh, enggak. Jen. Enggak. Jen, tunggu. Aku nggak mau pacaran sama preman. Apa? Ayolah. Jangan ikut aku. Ayolah, cantik. Jangan ikut aku. Sampai nanti, Jen. Maaf, bos. Tendangan maut ke si kembar. Aku langsung popos begitu dia tahu aku nggak tamat SMA. Nggak ada yang hargai sama orang yang di DO. Ya, harusnya kau tunjukkan saldo rekeningmu. Aku yakin dia pasti hormat sama miliarder. Aku serius. Masalahnya dulu aku lumayan pintar di SMA. Aku jago kalkulus. Mungkin kau harus balik lagi. Kau bisa kayak anak itu sih. Mungkin bukan anak itu, Vincenzo. Tapi kayaknya bagus juga sih. Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Ya ampun, keren banget. Kalau aku... Hei, Dek! Bisa punya paket... Awas! Excalibur game ini. Ada apa ini? Aku mau banget punya kesempatan kedua di SMA. Oh, sial. Aku di rumah sakit. Tapi mataku kenapa? Iya. Aku akan keluarkan dia sekarang. Aku kenal suaranya. Itu Sally, anak buahku kelas teri. Bangun, aku antar pulang, bajunya ada di tas. Kenapa dia antar aku pulang? Dia bukan supirku. Pakai kacamatamu. Ayo. Kacamata. Sekarang, aku lagi ngomong. Hei, otak udang. Jalan sekarang. Kau panggil aku apa? Apa-apaan? Apa-apaan bangsat? Apa-apaan bangsat? Wow, jaga mulutmu. Kau tahu nggak masalah apa yang sudah kau buat, ha? Oh sial, tiba-tiba aku ada di badan anak remaja. Sally, ini aku. Berapa kali ku bilang jangan panggil Sally.
Aku ini ayahmu. Kau harus tunjukkan rasa hormatmu padaku. Oh, sia. Aku ada di badan anak Sally. Oke. Kau harus dengar. Aku ini... Oh! Sally. Beneran, Sally. Begini sama anaknya. Kasihan. Kau mau ngapain? Jalan di tengah jalan begitu, hah? Kau tahu aku kena masalah gara-gara kau? Kau akan segera tahu. Itu keputusan tolol. Kau mau manyun kayak anak kecil, nangis juga sekalian. Kau nggak pernah ngerti cara bersikap di keluarga Sullivan. Gak kebayang nasibku begini. Kenapa kau... Hei, apa yang kau lakukan ini? Syukurlah, pas banget untuk lihat aku kasih pelajaran ke anakku. Hei, kau kenapa sih? Dia cuma remaja. Vini, lihat aku. Dengar. Aku tahu ini gila, oke? Ini aku. Aku Will. Dengar, aku nggak tahu kenapa begini. Kau kira ini kau lucu? Aku Will. Kau kira kau lucu dasar brengsek kau, Will? Yo. Karena aku lihat Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Aku lihat sendiri Will mati. Badanku sudah mati. Jadi aku terjebak di badan ini. Vini, berhenti. Aku sudah hampir membunuhmu. Vini, kau harus dengar. Ini aku Will. Ulangi lagi. Vini, ulangi lagi. Gak bisa napas. Will O'Connell itu orang hebat dan dia mati di tengah jalan demi selamatkan kau. Dasar nggak tahu diri. Malah sibuk main HP. Kamu mau bilang apa lagi? Kamu mau bilang apa lagi? Hah? Tendangan maut ke si kembar. Tendangan maut ke si kembar. Wah. Apa katamu? Tendangan maut ke si kembar. Iya kan, Vincenzo? Cuma Will yang panggil aku Vincenzo. Ini, ambil tasmu. Ayo jalan. Aku mau bicara. Usah. Vini. Bangsat. Sial. Ayo. Oper sini, oper. Ya, nah gitu. Saatnya sekolah. Aku pemimpin kuat geng kriminal. Aku pasti bisa lulus SMA meski terjebak dalam tubuh anak ini. Jangan sentuh aku, gendut. Maaf, aku cuma Kau jalan. sengaja pegang aku ya? Enggak, aku cuma jalan. Ya ampun, kau terangsang ya? Enggak, aku dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Kau lihat payudaraku? Enggak. Dia lihat payudaraku. Wah, ini ada masalah ya? Maaf ya, aku cuma... Jadi si gendut aneh ini gangguin kau ya, sayang? Iya, dia tadi pegang-pegang aku dan terus lihat payudaraku. Serius? Jadi kau naksir pacarku? Oh ya Tuhan. Oh, jijik banget. Oh ya, aku paham. Payudaranya memang bagus. Terima kasih. Tapi nggak sebesar punyamu. Oh, kau tahu? Coba rasakan deh. Bagaimana kalau semua orang liatin dadamu itu, kawan? Begini deh. Ayo buka bajunya. Ayo buka bajunya. Jangan sentuh aku. Tangkap dia. Oh ya? Sini. Iya. Tahan dia. Di sana. Iya. Iya. Tunggu. Wah, sayang. Harus presisi nih. Lihat ini. Sekarang, kalau kau kulihat inti pacarku lagi, kau pasti akan kubunuh. Hei, mampus kau bajingan.
Tadi kau bilang apa? Ku bilang, mampus kau bajingan. Kau tamat. Oh. Ayo, sini. Ya ampun. Sialan. Ayo, sini, segitu doang. Ayo, sini, segitu doang. Den, berhenti. Hei, kau hampir bunuh dia. Sialan, baru saja aku tumbuk. Orang aneh itu. Beh. Lihat. Itu yang akan kau dapat kalau kau usik pacarku. Hei! Cuma segitu doang, bajingan? Kau masih belum kapok ya? Kaden, berhenti. Kau hampir mati. Aku nggak peduli. Sini pengecut. Ayo! Lihat aku bajingan. Permintaanku sangat gampang. Aku bilang aku mau ibu pengganti yang bersih dan sehat. Kau buang-buang waktuku kalau nggak bisa nemuin cewek yang cocok untukku. Mohon maaf, Pak William. Mereka bertiga ini adalah kandidat terbaik yang kami punya saat ini. Suruh asistenku ambil mobilku. Aku akan cari ibu pengganti dari agensi lain. Enggak, Pak. Tunggu, tolong. Masih ada satu kandidat lagi. Dia gimana? Bersih dan sehat sesuai permintaan. Bahkan juga masih perawan. Pak William, apa dia? Aku mau dia. Bawa dia masuk. Silakan. Hana Janto. Aku William Trenton. Di sini tertulis kau lagi kuliah dan masih perawan. Jadi, kenapa cewek sepertimu kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Oke. Setelah kau tanda tangani kontrak ini, kau harus ikuti instruksiku dalam segala hal terkait surogasi, termasuk pola makan dan tempat tinggalmu. Kau nggak boleh hubungan seksual sebelum anaknya lahir. Apa kau keberatan? Enggak. Aku bahkan nggak masalah. Kau juga harus serahin hak asuh anaknya. Aku ngerti. Aku cuma sewain rahimku untukmu dan istrimu. Aku nggak punya istri. Oh, oke. Dia pasti suka cowok dan lagi mau bangun keluarga sama pasangannya. Oh, aku sudah ngerti. Jadi sel telurnya dari pendonor lain. Pakai sel telurmu. Sel telurku? Sel telurmu. Spermaku. Kau mau aku kandung anakku sendiri dan kasih ke orang lain begitu? Bukankah harusnya gitu? Kau nggak dikasih tahu agensinya. Aku kira kau sudah tahu. Enggak. Maaf ya Pak William, aku nggak bisa tanda tangani ini. Dia gila banget kalau mikir aku bakal kasih anakku sendiri ke orang lain. Nona Hana, tagih
tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Nona Hana, tagihan pengobatan ayahmu perlu dibayar Jumat ini. Kalau kami nggak terima bayaran, operasinya bakal ditunda. Aku bakal cari uangnya. Aku janji. Aku kangen ayah. Cepatlah sembuh. Hana, kenapa di sini? Kukira kau ada kelas. Apa itu? Apa maksudmu? Ibu. Ini tagihan rumah sakit ayah. Perlu 1 miliar buat operasi jantungnya. Ini nggak salah. Ibu bisa kerja lebih keras di pasar. Kau cuma perlu fokus sama kuliahmu. Nggak bisa, Ibu. Ibu sudah kerja berlebihan banget. Tapi lulus kuliah itu lebih penting, oke? Dengar, kita pasti bisa lalui ini. Kita selalu bisa. Aku nggak bisa biarkan ibu urus ini semua sendiri. Aku janji, ibu. Ayah, aku bakal dapetin uangnya. Apapun caranya. Sudah berapa kali aku bilang kalau masalah penerus itu penting bagiku. Kalau kau nggak bisa kerja dengan baik, aku bakal cari orang lain yang bisa. Kau mengerti maksudku? Pak William. Aku bakal tanda tangani kontraknya. Belum terlambat untuk mundur, Nona Hana. Kau bakal jadi cewek perawan yang hamil kalau kau lakuin inseminasinya. Kalau kau merasa ragu, kita bisa keluar kapan saja. Ini ada di dalam kontraknya. Kau yakin mau ngelakuin ini? Iya, Dok. Tolong lanjutin. Jangan khawatir. Aku ada di sini. Terima kasih, Pak William. Aku telepon kau setelah beberapa minggu dan kasih tahu apa aku hamil. Tunggu. Seperti perjanjian. Ini senilai 1 miliar. Dengan uang ini ayah bakal segera sembuh. Dan ibu gak usah kerja terlalu banyak lagi. Terima kasih, Pak William. Selain itu, aku mau kau tinggal bareng sama aku. Kalau kau hamil. Oh, enggak. Aku gak masalah tinggal di asramaku, Pak. Beneran. Sampai jumpa. Aku bakal telepon kau. Kau hamil anakku. Harus tinggal bareng aku. Alisa, kau mau ngapain? Kulihat kau keluar dari mobil mewah. Siapa yang anterin kau ke sini, ha? Pastinya bukan ayahmu yang miskin itu. Oh, enggak. Itu bukan urusanmu. Keluar dari kamarku. Pasti salah satu sugar daddy-nya. Dia butuh uang dari salah satu ayahnya buat selamatin ayahnya yang lain. Oh, astaga. Hana jadi ibu pengganti. Kau mau sewain rahimmu? Oh. Pergi kalian. Oh, dia beneran mau jual rahimnya. Oh, kau beneran segitunya butuh uang sampai mau jadi ibu pengganti. Oh, memang kau bisa bertahan berapa lama? Jadi ibu pengganti gak memalukan. Ibu pengganti bantu keluarga yang gak bisa punya anak sendiri. Apa salahnya? Jangan banyak omong.
Kalau Tuhan mau para cewek itu punya anak, mereka nggak dibikin nggak subur. Apalagi kau punya banyak penyakit. Siapa yang mau punya anak darimu? Keluar dari kamarku. Oh, Hana. Kau pura-pura polos selama 4 tahun. Ternyata kau cewek murahan. Oh, pasti cowok kuliahan nggak tahan sama selera liarmu. Dia butuh pengingat biar kuncinya nggak ketinggalan. Astaga. Kembaliin. Kalau aku nggak mau, kau bakal ngapain, hah? Frank, balik ke asrama. Baik, Pak. Jangan bersikap seperti cewek perawan yang polos. Kau itu menjijikkan. Oh, ada yang marah rupanya, hah? Sepertinya aku harus kasih kau pelajaran. Hah? Alisa, kita sedang hampir terlambat ke pesta perkumpulan. Aku mau mastiin aku masih bisa siap-siap dan pakai baju dalamku yang bagus. Nggak seperti cewek murahan ini yang nggak bisa urus penampilannya. Lagian aku nggak mau buang-buang waktu sama pecundang ini lagi. Hah, ayah? Nona Hana, HP-mu ketinggalan. Ada apa? Nggak apa-apa. Siapa yang lakuin ini? Nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa? Kasih tahu aku siapa yang lakuin ini. Ini bukan masalah besar. Kasih tahu aku siapa namanya, Ana. Kalau kau nggak bilang, aku akan cari tahu sendiri. Kau khawatirin aku? Tentu saja. Kau mungkin lagi hamil anakku. Oh, iya. Iya, benar. Masalah anaknya. Nggak perlu, Pak William. Aku bisa... Oke. Nggak ada diskusi lagi. Kau harus tinggal bareng sama aku. Kau nggak apa-apa? Iya. Kau bisa turunin aku sekarang. Oh ya. Jangan bergerak. Tunggu di sini, oke? Wah, ternyata dia tinggal di sini. Oke. Angkat. Maaf, aku bakal pelan-pelan. Nggak apa-apa, aku bisa lakuin sendiri. Enggak, biar aku aja. Kau biasain diri dirawat orang lain saja. Kenapa dia bisa lembut dan dominan secara bersamaan? Ayo. Aku tunjukin kamar. Aduh, yang mana air panas? Astaga, aduh, dingin banget. Gimana cara... Maaf. Aku dengar suara, aku kira kau jatuh. Kau nggak apa-apa? Iya, aku cuma nggak bisa matiin airnya. Awas! Hari pertama pada tahun terakhir di SMA.
sekolah baru, awal yang baru. Ayo lakukan. Pagi Nona Helen, ini pakaian Gucci-mu dan tas Chanel untuk hari ini. Ransel Chanel dan tas tangan Chanel cadangan. Dan sepatu hak tinggi labotimu yang disesuaikan. Terima kasih. Tapi tahun ini, aku mau berubah. Aku akan pilih bajuku sendiri. Aku penasaran apa mereka punya pesta. Sayang, apa yang kau pakai? Apa? Dan apa-apaan dengan sepeda itu? Ayah, aku nggak mau dikenal sebagai pewaris keluarga Kusuma. Aku mau cari teman sesungguhnya. Nggak ada putriku yang pakai sepeda ke sekolah. Aku nggak mau dikenal sebagai bayi nepotisme. Ini alasan kenapa aku pindah, ingat? Apa itu, Aman? Iya, nggak apa. Aku baik-baik saja. Aku cinta ayah. Aku juga sayang. Adam, ayo ikuti dia. Astaga, aku dengar pewaris Kusuma pindah ke sini hari ini. Seriusan? Kita harus cari cara supaya bisa berteman dengannya secepatnya. Dan itulah alasan kenapa aku nggak mau orang lain tahu aku dari keluarga Kusuma. Iu, lihat apa yang si murahan itu bawa. Tukang menguping. Pecundang. Hati-hati Gis ya, nanti dia minta uang receh. Wah, hinaanmu sama seperti kepribadianmu. Apa katamu tadi? Dasar sampah nggak berguna. Aku merusak helmmu ya? Apa kau anak 5 tahun? Apa yang kau perbuat? Lepaskan! Oh, apa bayi kecil mau menangis? Sepertinya kau harus naik bus seperti orang rendahan lainnya. Astaga. Itu dia. SMA Plira, siap-siaplah diberkati dengan kehadiranku. Kau pasti pewaris keluarga Kusuma. Aku Gisha. Kau luar biasa. Aku habiskan semua limit kartuku untuk sewa mobil dan pakaian ini untuk buat kejutan di hari pertama. Dan sekarang para idiot ini pikir aku pewaris keluarga Kusuma. Kejutan yang menyenangkan. Saatnya tukar tiket emas ini. Itu aku. Satu-satunya Karin Kusuma. Apa-apaan? Dia curi identitasku. Permisi, tapi kau nggak terlihat seperti keluarga Kusuma bagiku. Dan siapa ini? Keturunan petugas kebersihan yang malang? Abaikan saja dia. Dia nggak akan kenal kau kalau kau tabrak dia dengan mobil rollismu. Ih, lihat dirimu. Aku nggak akan pernah sudi pakai baju lusuh seperti itu. Selamat karena belnya, pecundang. Jangan khawatir. Aku akan temui kau saat istirahat. Ayo jalan denganku. Oh, dan buat dirimu berguna. Aku bisa saja expose dia sekarang, lalu apa? Kembali jadi bagian Kusuma? Dikelilingi teman palsu dan materialis? Baiklah, Karin Kusuma. Kau begitu mau jadi anggota Kusuma? Ayo lihat berapa lama kau bisa berakting. Boleh minta perhatian semuanya? Aku Karin Kusuma. Dan ya, aku pewaris keluarga Kusuma. Aku senang berada di sini pada tahun terakhir di SMA.
Aku dengar keluarganya yang punya gedung pencakar langit. Harus kuakui, itu keren sekali. Tolong, jangan perlakukan secara khusus karena siapa diriku. Kau, apa yang lucu? Hari pertama di sekolah nggak sopan sama temanmu. Kalau tetap begitu, aku akan kasih kau hukuman. Enggak, Bu Desi, bukan begitu maksudku, tapi dia hanya... Apa? Bu Desi, dia nggak bermaksud begitu. Aku yakin dia hanya iri. Iya, kau memang begitu murah hati, Karin. Begitulah pewaris sebenarnya. Sebenarnya, aku begitu murah hati. Sampai aku putuskan adakan acara ulang tahun eksklusif malam ini. Dan akan diundang di restoran favoritku. Tentu saja, beberapa orang gak akan diundang. Lagi pula, aku punya standarku. Ya, barang murahan gak masuk hitungan. Lagi pula dia juga akan sibuk cari makan malamnya di tempat sampah. Ya, aku dengar keluarga Kusuma punya kastil, jadi aku yakin semua akan senang lihat seperti apa itu. Iya, Karin, ayo adakan pestanya di kastilmu. Di mana aku dapatkan kastil? Ya, kastil belum siap dibuka untuk umum. Mereka nggak umum, Nona Kusuma. Mereka temanmu, benar kan? Aku yakin kau senang habiskan ulang tahunmu dengan teman-temanmu di kastilmu. Baiklah, aku akan telepon dan siapkan semua untuk malam ini. Kalau begitu, permisi. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ayo lihat bagaimana kau tangani ini. Ayolah. Karin sayang, ibu sedang kerja. Kenapa? Ibu, sekarang ibu di tempat Kusuma kan? Aku perlu ibu cari cara biar aku bisa masuk malam ini. Aku adakan acara. Lagian mereka juga nggak pakai itu. Apa? Karin, ibu hanya pelayan. Keluarga Kusuma sudah cukup baik kasih kita uang untuk sekolahmu, tapi ibu nggak bisa. Oke, aku nggak punya waktu untuk ini. Sudah cukup buruk punya ibu seorang pembersih. Aku pantas untuk ini, tolonglah. Ibu akan usahakan. Terima kasih, Ibu. Sampai jumpa. Permisi, apa ini? Dia datang. Harusnya nggak tolak telur tadi pagi. Itu lucu sekali. Benar. Hah? Oh. Ups, ya ampun. Astaga. Ya ampun. Astaga, maaf ya, aku nggak lihat kau di sana. Kau sungguh menyatu sama pecundang dengan baik. Enggak, di bawah saja. Kau tahu, Karin? Untuk seseorang yang mengaku begitu kaya dan berkuasa, kau cukup terobsesi denganku. Obsesi? Kupikir kata yang kau pakai itu cukup menjijikkan. Benar, karena kau selalu menggangguku. Dan aku rasa cukup konyol kalau pewaris Kusuma merasa sangat terancam dengan orang biasa sepertiku. Terancam? Jangan buat aku tertawa. Seseorang harus tunjukkan padamu cara kerjanya ini. Taulah tempatmu, dasar rendahan. Tempatku? Dan apa tempatmu, Karin? Karena yang aku lihat, itu terlihat sangat buruk. Seperti kau lagi berusaha untuk jadi gadis pasaran. Oh. Dasar jalang. Kawan-kawan, kau tidak apa-apa.
Nggak mungkin bisa dapat perhiasan itu secara legal di toko barang bekas. Oh, astaga semuanya. Sepertinya ada pencuri yang berkeliaran. Mundur, Karin. Oh, bisa kau percaya? Si somong hebat ini sungguh berani curi Carterku. Gak mungkin. Itu spesial khas Chinatown. Iya, karakter yang asli bernilai lebih dari seluruh isi lemarinya. Ini nggak palsu. Oh sayang, hanya ada satu pusaka asli Kusuma. Dan kau lagi lihat pemiliknya. Tapi aku pewaris Kusuma yang asli. Oh, kembalikan itu. Ibuku kasih itu ke aku. Berhenti. Apa ibumu diskon spesial? Perhatian para murid, akan ada pertemuan khusus dalam 5 menit untuk menyambut pewaris dari keluarga Kusuma yang dengan murah hati donasi ke sekolah kita. Kau bisa menipu semua orang, tapi kau nggak bisa menipu kepala sekolah Adam. Dia pernah ketemu aku di rumah kami dan terima cek donasi. Oh iya, memang itu. Itu benar. Iya, tidak salah. Tunggu, itu bukan Pak Adam. Para murid, sebelum aku lanjutkan, aku mau ingatkan semua orang jangan lupa daftar untuk pertunjukan bakat. Dan sekarang, mari bergabung denganku dan menyambut pewaris yang baik, Nona Helen Kusuma. Ayo, aku datang. Menyingkirlah dari jalanku. Aku nggak tahu pewarisnya, tapi pasti dia. Ditambah, aku juga dengar tentang jam pusaka keluarga Kusuma yang dia pakai. Terima kasih. Aku merasa tersanjung ada di sini mewakili ayahku. Sama-sama. Ayah selalu mengajariku untuk berikan pada yang kurang mampu. Terima kasih untuk pidato yang luar biasa. Di mana Pak Adam? Sayang sekali, Pak Adam tertabrak bus sekolah kita pagi ini. Apa? Dia baik-baik saja, tapi akan cuti selama sisa tahun ajaran. Apa yang sebenarnya ayahmu sudah donasikan? Berapa banyak? Dan secara spesifik untuk apa? Permisi. Bukankah kau sudah dengar? Itu informasi rahasia. Lagi pula, kau juga nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Atau mungkin kau hanya pembohong besar? Beraninya kau buat keributan, terutama di depan pewaris Kusuma. Keluarganya donasi miliaran untuk sekolah ini, dan aku nggak akan biarkan kau bahayakan atau tindas dia. Aku nggak menindas dia. Aku lagi bertanya. Begitu lagi, dan aku akan pastikan kau dikeluarkan. Sekarang juga, minta maaf padanya. Ini sudah keterlaluan. Dia menginjak-injak aku dan akan membuat aku dikeluarkan. Ini harus berakhir sekarang. Tapi Pak, dia bukan Nona Kusuma. Karena aku Helen Kusuma. Kau mau aku percaya itu? Lihat caramu berpakaian. Aku percaya seorang Kusuma gak akan pakai apapun yang kau pakai itu. Itu benar. Oke, aku bisa buktikan pada Anda kalau Anda kasih aku. Sudah cukup. Seminggu peringatan di sekolah. Kalau aku dengar lagi satu kata tentang pernyataan konyol ini, akan kena skor. Tapi aku... Gak ada sepatah kata lagi. Sekarang pergilah dari hadapanku. Baiklah kalian para remaja puber, ini hari yang kalian semua takuti, menghindari bola. Oh ayolah, kau telat. Maaf pelatih, aku tersesat. Simpan kata-katamu, pergi keliling lapangan, sekarang! Kau sedikit takut Taufik? Peraturannya sederhana, jangan biarkan kepalamu terbentur. Kau juga gak terlalu pakai itu. Ya, oke. Maaf, aku telat pelatih. Aku harus hubungi pelatih pribadiku. Jangan cemas Kusuma. Helen!
Dan kau Karin, kalian kepala tim. Pilih rekan timmu. Kami ada di timmu, Karin. Kami nggak mau satu tim dengan para pecundang bau itu. Kawan-kawan, kita bisa tangani ini, oke? Sepertinya dia terjebak di tim yang kalah. Ini akan cepat selesai. Hei, jangan biarkan mereka mengintimidasimu, oke? Tapi mereka semua terlihat atletik. Ya? Kalau begitu kita akan cepat dan gak bisa ditebak. Kiki? Aku punya rencana. Ayo berkumpul. Oke. Jadi, apa yang dia lakukan? 2, 3, hindari bola. Hindari bola! Baiklah, pertarungan hindari bola dimulai. Oh. Ayo sekali lagi. Keluar. Ayo. Ya. Yeay. Yeay. Kau akan bayar untuk yang kau lakukan padanya. Kau kira bisa kalahkan aku, dasar rendahan. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Aku rasa nggak begitu. Aku tahu. Permainan berakhir. Tim Helen menang. Sudah resmi. Ini perang kau dan aku, Helen. Enggak. Apa? Helen, aku baru lihat Karin bawa bajumu ke tempat para pria. Apa? Oh, aku akan melindungimu. Ayo pergi. Astaga. Nggak ada orang di sana. Aku akan awasi kalau ada pelatih datang. Bukannya kau tahu? Aku nggak tahu. Iya, sungguh aku nggak Bagaimana tahu. kau nggak tahu? Pelatih itu sangat menyebalkan. Oh, begitu. Wah, halo yang di sana. Wah, halo yang di sana. Butuh bantuan untuk dikeringkan? Aku di sini hanya untuk bajuku. Kalau begitu datang dan ambillah sayang. Hei, Berikan saja. hei.
Hei, apa yang kalian buat? Hentikan! Maaf tentang mereka. Terima kasih. Aku Lukas. Dan kau pasti si pemenang menghindari bola itu. Helen, meski aku biasanya pakai baju saat aku perkenalkan diri, jadi... Aku juga. Oke. Helen, kalau berikutnya kau mau lihat aku tanpa baju, tanyakan saja. Oke, aku akan ingat itu. Helen, hati-hati. Mereka di sini. Kena kau. Kena kau. Apa yang kau buat setengah telanjang di ruang laki-laki? Dasar jalan kotor. Sudah cukup. Sudah cukup. Kalian keluarlah. Apa aku gagap? Aku bilang keluar. Keluar, ayolah. Apa kau kesatria berbaju zirah? Kenapa enggak kau dan aku? Kau tahu yang paling aku benci? Pewaris sombong seperti dirimu ini. Yang tujuan hidup menyedihkannya hanya untuk menindas orang lain. Bagaimana kalau sekarang kau keluar sebelum aku yang memaksa? Tunggu dulu. Nggak secepat itu. Kembalikan ponselku! Tanganku tergelincir. Enggak! Kalau kau coba ganggu aku lagi, kepalamu yang akan masuk ke toilet. Enggak! Mira, hentikan! Itu menjijikkan! Tanganku terjebak. Tolong aku! Nona Helen, ini baju yang kau minta. Terima kasih, Dewi. Kau bisa pergi sekarang, tapi tolong jangan beritahu kepada ayahku. Iya, Nona Helen. Aku nggak bermaksud ganggu, tapi putriku, ini ulang tahunnya. Oh. Dan dia ingin buat pesta di kastil. Oh. Apa aku bisa dapat kata sandinya darimu? Itu akan sangat berarti baginya. Aku bahkan nggak tahu kau punya putri. Tentu saja, aku akan kirim pesan kodenya. Oh, terima kasih. Kau baik sekali. Terima kasih lagi. Serius, kau sudah menolongku. Aku nggak mau bohong ke Nona Helen, tapi aku bisa apa? Aku nggak bisa kehilangan putriku. Seperti pertunjukan. Oh, lihat kutu buku ini. Sini, butuh bantuan? Bisakah kalian tinggalkan saja aku sendiri? Atau apa? Kau akan buat kami bosan dengan nyanyikan lagu tabel periodik. Hei! Pilihlah orang yang selevel denganmu. Seperti siapa? Kau? Oke. Apa yang kau lakukan? Ayo perhatian. Kau gak bisa main seperti itu. Sempurna. Berikutnya, kalian akan digantung dari tiang bendera di lapangan sepak bola. Oh, berarti dari mana kau dapat barang itu? Aku butuh itu. Apa kau baik-baik saja? Ya, sayangnya aku sudah pernah didorong masuk ke kamar mandi sebelumnya. Dia itu terlalu berlebihan. Kita perlu lakukan sesuatu mengenai Karin. Baiklah semuanya, eksperimen hari ini membutuhkan pasangan. Helen, kau akan duduk dengan Karin. Kalian pasangan. Enggak mungkin. Apa? Nggak bisa dipercaya. Bagus. Bersama orang aneh, kita akan urus itu nanti, tikus lab. Apa katamu? Apa aku perlu pakai kata-kata sederhana? Kau yang kerja, aku yang nonton. Kau tahu, kau bisa kerjakan itu. Aku lebih pilih gagal daripada kerjakan semua kerjaanmu. Dengar, dasar buangan. Pekerjaan
Manual itu untuk orang sepertimu. Jadi, kecuali kau mau hidupmu lebih menjadikan dari yang sekarang, aku sarankan kau lakukan eksperimen sendirian. Atau apa? Kau akan lari menangis ke ayah? Oh, tunggu. Dia bahkan bukan ayahmu, ya kan? Kau nggak tahu dengan siapa kau bercanda. Begitu pula denganmu. Itu akan meledak. Itu akan meledak. Semua keluar dari ruangan. Sekarang. Ini belum berakhir. Dasar rendahan. Akan kubuat kau hidup seperti di neraka. Silakan, dasar palsu. Kau dengar kalau lab science ditutup karena dekontaminasi? Aku dengar itu karena dia. Bagaimana dia bisa masuk ke kastil Kusuma? Itu mungkin membosankan. Ya, mungkin. Oh, kagum dengan daftar tamu di pestaku yang luar biasa. Dasar aneh.